Sering gak sih kita mikir kalau filsafat itu ya cuma obrolan berat yang jauh banget dari kenyataan? Cuma buat orang-orang di Menara Gading? Nah, hari ini kita bakal bongkar anggapan itu. Kita akan lihat gimana beberapa gagasan filosofis justru jadi mesin penggerak perubahan paling kuat di dunia. Coba bayangin seorang filsuf. Pasti yang kebayang itu orang yang lagi duduk termenung, mikir dalam, sendirian, kepisah dari dunia. Tapi, gimana kalau ternyata pemikiran paling radikal yang mengubah sejarah itu lahir dari para filsuf yang justru nolak buat sekedar melamun? Yuk, kita buktikan. Nah, ini dia nih intinya. Sebenarnya tugas filsafat itu apa sih? Apakah cuma buat menafsirkan dunia, kayak komentator yang nonton dari pinggir lapangan? Ataukah tugasnya justru buat mengubah dunia? Turun tangan langsung ikut ngebentuk realitas baru. Ini dua kutub yang bakal kita bedah. Oke, kita semua tahu ya stereotip filsuf di Menara Gading itu. Tapi ada sebuah tradisi perlawanan yang kuat banget, namanya praksis. Konsepnya sebenarnya simpel. Pemikiran sejati itu nggak bisa dipisahin dari tindakan. Teori tanpa aksi itu cuma omong kosong. Dan buat ngebuktiin ini, kita nggak bakal ngomongin teori doang. Kita akan lihat 3 contoh nyata. 3 pemikir besar yang hidup dan karyanya nunjukin kalau filsafat itu bisa dan bahkan seharusnya jadi kekuatan buat perubahan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tokoh yang benar-benar mengubah peran filsafat, Karl Marx. Buat Marx, filsafat itu bukan sekedar hobi intelektual, bukan buat iseng-iseng. Filsafat punya misi yang sangat penting dan mendesak. Nah, ini dia kalimat yang literally ngeguncang dunia filsafat. Ini bukan cuma kutipan, ini sebuah manifesto. Intinya, Marx bilang, buat apa kita pinter-pinter ngerti dunia kalau kita diem aja lihat ketidakadilan? Pemahaman itu harus jadi bahan bakar buat perubahan. Nah, buat ngerti Marx dan 2 pemikir setelahnya, ada satu kata kunci yang wajib kita pegang, praksis. Gini deh bayanginnya, teori itu kayak peta, dan tindakan itu perjalanannya. Praksis itu adalah saat kita baca peta sambil terus jalan, di mana teori ngebantu aksi, dan aksi ngasih masukan balik ke teori, berpikir dan bertindak dalam satu tarikan napas. Jadi gimana cara kerjanya? Menurut Marx, gini alurnya. Pertama, cara kita berpikir itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kita. Nah, tugas filsafat adalah membongkar ideologi-ideologi yang nutupin ketidakadilan dalam sistem itu. Kalau orang udah sadar soal struktur yang menindas mereka, kesadaran itulah yang akan memicu aksi kolektif untuk perubahan. Oke, kalau Marx fokus pada gimana perubahan harus dimulai dari struktur ekonomi, pemikir kita berikutnya, Paulo Freire, nunjukin gimana struktur itu diperkuat atau malah bisa dilawan dari tempat yang mungkin gak kita sangka-sangka, ruang kelas. Dia membawa konsep praksis ke dunia pendidikan. Visual di slide ini jelas banget ya. Di kiri, itu yang disebut Freire pendidikan gaya bank. Guru seolah menabung ilmu ke siswa yang dianggap kayak celengan kosong, pasif. Di kanan adalah tawarannya, pendidikan dialogis, sebuah lingkaran di mana guru dan siswa sama-sama belajar dan menciptakan pengetahuan bareng, dari objek jadi subjek. Dan tujuan akhir dari pendidikan dialogis ini adalah apa yang Freire sebut sebagai conscientization. Ini kata dalam bahasa Portugis yang artinya dalam banget, tapi intinya adalah proses penyadaran kritis. Itu loh momen klik pas seseorang tiba-tiba sadar posisi dia di dalam struktur sosial dan mulai bertanya, kenapa begini ya? Inilah langkah pertama menuju pembebasan. Freire juga ngasih kita peringatan soal 2 jebakan. Di satu sisi ada verbalisme. Orang yang jago banget ngomong dan berteori, tapi nggak pernah turun tangan. Cuma di mulut aja. Di sisi lain, ada aktivisme buta. Orang yang sibuk bergerak terus-terusan, tapi nggak pernah berhenti buat mikir. Kayak lari di treadmill, capek doang, tapi nggak kemana-mana. Keduanya, kata Freire, sama-sama buntu. Dari ruang kelas, sekarang kita pindah ke arena yang lebih gede, ruang publik. Kalau Freire fokus pada pembebasan pikiran, Cornel West membawa semangat praksis ini ke jantung perdebatan di masyarakat modern. Pertanyaannya, apa sih tugas moral seorang filsuf zaman sekarang? Buat West, filsafat itu nggak boleh bersih-bersih. Filsafat harus berani kotor, harus turun tangan. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Filsafat itu punya kewajiban buat bersuara, buat melawan masalah-masalah paling nyata di masyarakat, rasisme, kemiskinan, dan krisis makna. Nah, di sini kita lihat bayangan Wade soal filsuf zaman sekarang. Bukan lagi sosok di Menara Gading yang kita bahas di awal, tapi seorang intelektual publik. Tugasnya adalah terjun langsung ke masalah-masalah publik, pakai keberanian moralnya buat bangun solidaritas, dan bahkan siap ambil resiko demi keadilan.
Ini filsafat yang hidup dan bernafas di tengah masyarakat. Jadi, apa benang merahnya dari seorang revolusioner Jerman, pendidik dari Brasil, dan intelektual publik Amerika? Polanya jelas banget kan? Mereka semua nunjukin kalau misahin pikiran dari tindakan itu sebuah kekeliruan besar. Inilah intisari dari semua pembahasan kita. Kekuatan sejati filsafat, relevansinya di dunia nyata, itu bukan cuma soal teori yang canggih atau sekedar semangat aktivisme yang membara. Kekuatannya ada tepat di titik pertemuan keduanya. Pemikiran kritis yang menyatu dengan tindakan nyata yang bermakna. Jadi, gimana sih sebuah ide bisa beneran ngubah dunia? Prosesnya kira-kira begini nih. Semua berawal dari refleksi kritis, yang kemudian dipakai buat membongkar ideologi-ideologi lama yang udah usang. Dari situ, lahir kesadaran baru. Dan kesadaran inilah yang jadi percikan api buat tindakan nyata. Itu dia jalannya, dari pikiran menuju dampak. Pada akhirnya, kesimpulannya sederhana. Kita nggak harus milih mau jadi pemikir atau jadi aktivis. Itu pilihan yang keliru. Tugas yang sesungguhnya adalah menjadi keduanya sekaligus, menyatukan kedalaman refleksi dengan keberanian untuk bertindak. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang buat kita semua. Filsafat itu bukan cuma buat dipelajari, tapi buat dihidupi. Pertanyaannya sekarang, gagasan apa sih yang selama ini cuma ngendap di kepala Anda, yang mungkin udah saatnya untuk diwujudkan menjadi sebuah tindakan?